orang yang berilmu, orang yang mendalami ilmu, dia tengah berjuang untuk menegaskan kesejatian eksistensi diri. Sedangkan kedunguan, kebodohan, kejahilan, penegasan bahwa dia itu nggak dianggap. Jadi kita yang nggak ngerti, yang nggak mau mengerti nih, yang nggak mau mendalami, sebenarnya kita tengah menegaskan diri ketiadaan, kehampaan, ketakberdayaan kita, ya ketakdianggapan kita. Ya tinggal milih, kita mau milih eksistensi diri sejati atau ketiadaan. Jadi bagi Allah, orang yang mengenalnya dengan ideal, dengan baik, sebenarnya dia tengah berjuang untuk menegaskan eksistensi dirinya sebagai hamba di hadapan Allah. Nah, lanjutan yang lain kata Imam Al-Ghazali menarik sekali. Fal ilmu kal basar wan nur. Kalau Ustaz kan langsung ngerti kan? Wal juhlu kal amya wal zulumah. Gitu. Jadi orang yang berilmu, orang yang menekuni ilmu, orang yang mendalami ilmu, orang yang mengenal Allah dengan ilmunya, ya layaknya dia orang yang punya penglihatan, yang bisa melihat sedetail-detail dan serinci-rincinya apa saja objek yang dilihat. Dan dengan penglihatan itulah ada cahaya yang menerangi jalan hidupnya. Ya enggak? Dia hidupnya dia itu ya dengan cahayanya Allah, dengan nur Allah, dengan ya kayak orang berjalan dalam kehidupan nyata kayak gini, kalau ada cahaya dia nggak akan terpleset, dia tidak akan terjatuh, dia tidak akan tersesat, dia tidak akan nyimpang kemana-mana, karena cahaya itu yang menuntun hidupnya. Sedangkan kedunguan, ya tadi yang makna-makna yang kayak tadi itu kan penegasan akan kedunguannya dia, sok tahu dia gitu kan. Ya sok tahunya dia itu menegaskan bahwa dia itu tidak tahu. Saya kutip juga menarik ini kata Ibnu Arabi, al-alimu walladhi ya'lam annahu la ya'lam. Ini keren sekali ungkapan. Masih ada nggak waktunya kita ini? Sedikit lagi ya. 3 menit lagi. Jadi orang yang berilmu, orang yang mengenal, orang yang tahu benar, orang yang benar-benar tahu nih, yang berilmu, bukan orang dungu ya. Dia tahu bahwa dia itu nggak tahu. Nah kayak yang kasus yang tadi, ya dia tidak tahu bahwa dia itu tidak tahu. Itu paling bodoh itu tingkatannya. Iya makanya Tingkatan paling bodoh itu. dia bodoh betul itu sejatinya. Makanya tadi kata Imam Ghazali, al-juhlu kal amya waz zulumah. Jadi orang bodoh itu, orang dungu itu, ya kayak orang buta. Layaknya orang buta yang nggak bisa melihat, yang nggak bisa menatap. Akhirnya dia ya, kegelapan lah yang mendominasi kehidupannya. Saya kira itu Ustaz, udah mau buka ini kan, gak enak panjang-panjang. Ya Allah, ini kan bener, makanya tadi mau saya mulai jam 4 kan. Oh beneran gitu, Masya Allah. Beliau ini Masya Allah akal bakhar. Jadi kalau ulama dulu kalau menyebut itu orang yang itu kadang-kadang kasyamsuddin, ada Samsuddin, ada Bahruddin dan sebagainya. Allahu Akbar, luar biasa ilmu beliau. Dan mungkin teman-teman yang lebih ingin belajar ya, terutama tentang filsafat rohani ya, karena yang paling banyak tentang ngomongin filsafat dari sisi rohani itu memang Buya Rozi Hashim. Itu udah banyak video-video beliau ya, tentang beliau banyak mengulik masalah kewalian gitu dan sebagainya. Itu monggo lah, itu bagian dari bentuk kita berilmu ya, kita ambil yang sesuai dengan apa yang kita ingin pelajari gitu. Karena kalau kita itu ingin belajar ke semua orang, kita ambil semua, tidak cukup waktu dan juhud kita. Jadi Masya Allah, ini bagian dari cuplikan kebaikan. Dan teman-teman yang masih ada keraguan untuk bertanya, cuman mungkin saya ingin tambahkan sedikit Ustaz. Jadi kenapa banyak orang filsuf itu cara berpikirnya terlalu radikal? Karena mereka memang mengawali dirinya dengan keraguan, dan dia selalu mencari agar yakin. Sedangkan ilmu itu diawali dengan keyakinan. Makanya ketika bersyahadat itu ada 7 syaratnya. Ada ilmun yakinun,